Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan Bu Prima dan juga Bu Hermin. Hari ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik cerita. Ya. Sebelumnya kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran berikut ini. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini antara lain yang pertama diharapkan nanti anak-anak dapat mengetahui apa itu unsur intrinsik suatu cerita. Ya, yang berikutnya anak-anak bisa menyebutkan unsur intrinsik cerita. Ya. Nah, sebenarnya unsur intrinsik cerita ini sudah dipelajari anak-anak ya Bu Prima ya, dalam pelajaran bahasa Jawa. Ya, tapi sekarang kita ulas kembali ya pada tema 4 ya. Apa itu unsur intrinsik cerita? Unsur intrinsik cerita merupakan unsur pembangun cerita yang dapat ditemukan dalam cerita itu sendiri. Ya. Dalam unsur intrinsik cerita itu ada bermacam-macam, di antaranya yang pertama adalah tema, kemudian tokoh, kemudian perwatakan, ada alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Ya, itu yang termasuk dalam unsur intrinsik cerita. Nah, kita kupas satu-satu ya Bu Hermin. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan pikiran utama yang mendasari sebuah cerita. Kemudian yang kedua adalah tokoh. Nah, tokoh ini sendiri ada bermacam-macam ya Bu Hermin ya. Ada tokoh utama juga, kemudian ada tokoh yang satunya pembantu. Jadi kalau tokoh utama itu tokoh yang selalu ada. Ya, hampir selalu ada ya dalam setiap adegan cerita. Betul sekali. Itu kalau tokoh utama. Kalau tokoh pembantu itu ada tapi tidak seperti tokoh utama yang selalu muncul. Betul sekali. Nah, yang berikutnya ini adalah jenis-jenis tokoh. Yang pertama adalah tokoh protagonis, yaitu tokoh yang baik dalam sebuah cerita. Kemudian lawan dari tokoh protagonis ini ada yang disebut dengan tokoh antagonis, yaitu tokoh jahat yang ada di dalam cerita. Nah, yang berikutnya adalah tokoh tritagonis atau tokoh pembantu dalam sebuah cerita. Iya. Kemudian tokoh sendiri itu merupakan pelaku yang ada di dalam sebuah cerita. Nah, yang berikutnya perwatakan. Ya, anak-anak harus bisa membedakan antara tokoh dengan perwatakan. Perwatakan ini adalah karakter atau sifat yang dimiliki oleh seorang tokoh. Nah, seperti apa? Contohnya saja baik, sabar, penyayang, jahat, pemarah, sombong, rendah hati. Nah, itu dan masih banyak lagi contoh dari yang lainnya. Ya, perwatakan atau watak. Betul. Yang berikutnya itu adalah alur. Nah, alur itu sendiri dibagi menjadi 3 ya Bu Hermin ya. Yang pertama adalah alur maju. Alur maju itu rangkaian peristiwa yang mana urutan dalam sebuah cerita itu bergeraknya ke depan. Seperti itu. Jadi misalnya hari ini, kemudian besoknya, kemudian lusanya, berapa tahun kemudian. Nah, itu yang disebut alur maju. Yang kedua ada yang disebut alur maju mundur atau alur campuran. Nah, sebelumnya ini Bu Hermin. Sebelum alur maju ada alur mundur. Jadi kalau alur mundur itu alur yang berupa rangkaian peristiwa yang bergerak mundur. Jadi yang diceritakan itu di masa lalu. Itu kalau yang alur mundur. Kalau yang maju mundur tadi itu berarti gabungan. Cerita gabungan. Jadi cerita sekarang kemudian mengingat di masa lalu, kemudian kembali ke masa sekarang, berlanjut dengan besoknya kemudiannya. Seperti betul. Itu. Jadi ada 3 alur ya. Yang berikutnya adalah latar. Latar itu sendiri adalah tempat, waktu, ruang atau suasana dan situasi yang terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Nah, latar ini juga dibagi menjadi 3. Ada latar tempat,
ada latar waktu dan juga ada latar suasana. Latar ini biasanya disebut juga dengan setting ya Bu Betul Prima. sekali. Latar tempat itu yang contohnya di sebuah desa, Ya, di hutan, di sekolah. Nah, kalau latar waktu contohnya pagi hari, siang hari, terus pada hari Minggu. Ya, kemudian suasananya, kalau suasana itu bisa suasana sedih, kecewa, kemudian gembira udara di pagi hari dan sejuk dan lain sebagainya, itu masuk latar suasana. Yang berikutnya adalah sudut pandang atau point of view. Iya. Nah, di sini dalam sudut pandang ini dimaksud adalah posisi pengarang dalam membawakan sebuah cerita. Ya. Jadi di sini juga ada beberapa jenis sudut pandang. Yang pertama ini sudut pandang orang pertama, di mana yang pengarang cerita itu berperan langsung sebagai tokoh yang terlihat dalam cerita yang bersangkutan. Jadi misalnya berceritanya biasanya ada aku adalah anak dari seorang petani. Nah, aku. Jadi lebih ditekankan pada kata kuncinya aku. Ya. Kemudian yang kedua hanya sebagai pihak ketiga yang berperan sebagai pengamat saja. Itu mengenai sudut pandang. Ya, berikutnya adalah unsur intrinsik yang disebut dengan amanat. Ya, amanat itu merupakan ajaran moral atau pesan dalam sebuah cerita atau yang disampaikan oleh pengarang kepada yang membaca. Ya. Amanat ini sering disebut juga ya dengan pesan moral. Pesan moral yang ada di dalam sebuah cerita. Ya, seperti itu. Hermin, ya, pesannya? Tiap tempat memiliki cerita. Tiap cerita memiliki pelajaran. Ya, jadi mari kita belajar dari sebuah cerita. Ya. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Ya. Banyak membaca akan bisa menambah pengetahuan anak-anak. Termasuk membaca buku cerita itu juga akan menambah wawasan dan termasuk tadi ada pesan yang ingin disampaikan ya Bu Prima. Iya, betul sekali. Jadi nanti anak-anak tugas berikutnya adalah membaca sebuah cerita dan kemudian mencari unsur intrinsik yang ada dalam sebuah cerita. Ya. Sampai di sini ya. Dulu. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk channel Prima Ekasari dan Hermin Siswati. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.